Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga anak soleh dan soleha yang berada di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita sudah masuk di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar ya. Ibu guru yang pimpin. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 ya. Yang pertama, dengan mendengarkan guru membaca teks bermain perahu kertas, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek tentang keragaman benda yang dibacakan dengan tepat. Yang kedua, dengan mendengarkan guru membaca teks bermain simpai, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek tentang keragaman benda yang dibacakan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks benda-benda di sekitar kita, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Baik, sekarang kita lanjut ke materi ya. Anak soleh dan soleha bisa melihat di buku paketnya di halaman 6-7 menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Di sini ada teks ceritanya, bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Baik. Adapun isi dalam teks di samping adalah Benny sedang bermain perahu kertas dan benda yang digunakan dalam bermain perahu adalah kertas, air, dan baskom. Jadi dalam permainan atau dalam Benny bermain, dia menggunakan perahu kertas dengan benda yang digunakan ada kertas, air, dan baskom. Baik, kita lanjut. Di halaman 13, anak soleh dan soleh bisa melihat di buku paketnya halaman 13 menyebutkan kosakata tentang benda, bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkan dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Baik, dari penjelasan di samping, banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Contoh benda yang digunakan untuk bermain yaitu bendanya simpai. Adapun ciri-ciri simpai, yang pertama, berbentuk lingkaran, yang kedua, terbuat dari rotan, yang ketiga, dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga, yang keempat, cara memainkannya dengan memutar sampai di pinggang. Baik, itu ya tadi cara bermain simpai. Kita lanjut di halaman 21-22 menyebutkan kosakata tentang benda. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya.
ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain ada batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Lanjut ya. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain ada kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Jadi ciri-ciri benda di sini dibedakan itu berdasarkan warnanya, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Baik, di sini kita akan menyebutkan kosakata tentang benda. Yang pertama ada kata halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Maknanya ialah makna dari kata halus tidak kasar, lembut, dan licin. Yang kedua, makna dari kata kasar, kesat atau tidak halus. Yang ketiga, makna dari kata basah, mengandung air. Yang keempat, makna kata tetap, tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Yang kelima, makna dari kata berubah menjadi lain atau berbeda dari semula. Baik, sekarang kita lanjut ke pemberian tugas ya. Di sini ada 3 nomor soalnya. Yang pertama, benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas. Yang kedua, salah satu ciri permainan simpai adalah, jadi tadi Ibu Guru sudah jelaskan tentang ciri-ciri dalam bermain simpai. Jadi anak soleh dan soleha menuliskan saja salah satunya ciri-ciri dalam permainan simpai ya. Yang ketiga, makna dari kata halus dan kasar adalah, jadi tadi Ibu Guru sudah menjelaskan makna kata halus dan makna kata kasar. Jadi anak soleh dan soleha tinggal melihat kembali materinya di halaman sebelumnya atau yang ada di slide sebelumnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat bermanfaat buat anak soleh dan soleha. Untuk anak soleh dan soleha yang berada di rumah tetap menjaga sholat 5 waktunya, melaksanakan sholat duha, murojaah, dan mengaji. Dan tetap juga menjaga kesehatannya. Jika berada di luar rumah tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak lupa mencuci tangan. Baik, Ibu Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.